Itu ada anak kecil seumur 10 tahunan. Tapi kakinya menjuntai, bukan berpijak gitu. Dia ngelihat gini dong ke bawah gitu. Tapi posisinya tuh kayak di atas tuh saya masih nggak mau ya ke dapur gitu, karena kan takutnya itu kan pintu kamar mandi itu madep ke dapur gitu. Jadi otomatis kalau pintu kamar mandi kan itu pintu kamar mandi sama saya biasa dibuka kalau saya masak. Otomatis kalau saya masak itu pandangannya pasti ke sana terus. Jadi kita tuh juga kayak ke notice ke sana gitu. Nah udah gitu saya masak nih, lanjutin lagi, beraniin gitu ya. Siung gitu, kayak ada yang lewat lah atau gimana lah gitu. Udahlah kata saya, yang penting saya lanjut masak nih gitu kan. Dari situ tuh anak saya pulang, saya juga cerita sama anak saya, mama kayak gini gitu. Kenapa mah gitu? Gak tahu nih, pokoknya udah nggak nyaman deh pokoknya gitu. Benda tuh yang jatuhnya tuh kayak bukan satu benda yang jatuh tuh, kayak yang dua lah gitu, karena kan ambruk banget gitu. Namanya papan kan kita lantainya bukan ubin, yang lantai 2 lantai 3 itu bukan ubin tapi papan, otomatis kan terasa kenceng banget gitu. Orang ngegeter kok ke tempat saya gitu. Nah dari situ cerita lah tetangga saya. Kebetulan tetangga itu tuh masih saudara suami saya. Jangankan gitu, katanya, kamu di rumah sakit aja kita kira itu kamu, ternyata padahal kamu masih di rumah sakit loh, dirawat katanya gitu. Saya kan karena beberapa kali masuk rumah sakit. Nah menurut anak saya yang perempuan ini gitu, terus menurut tetangga juga, ngelihat saya tuh ada di rumah padahal saya masih dirawat, itu masih di ICU gitu, menyerupai saya waktu itu. Nah kakak pun yang nungguin saya di rumah gitu juga sama, katanya waktu nungguin saya di rumah ngelihat antara dapur dan ruang tengah itu kan kita nggak pakai sekatnya itu cuma dari ruang tamu ke ruang tengah aja. Itu dari situ kan dia tidur, saya kan tidur di ruang tengah waktu itu kena sakit. Dia yang nungguin katanya ngelihat kurang lebih jam 9:30 sampai jam 11-an lah gitu. Itu tuh katanya ngelihat ada sosok tinggi hitam tapi berbulu loh, itu menghadap ke kakak saya. Kakaknya lagi ngapain waktu itu? Lagi duduk malah. Lagi duduk. Ingat tuh 9:30 karena memang beliau masih baru matiin TV loh gitu. Habis nonton gitu kan. Kata saya, ya udah tidur aja. Enggak kok, katanya belum ini, kan baru habis nonton. Saya tidur juga belum terlalu, namanya orang sakit ya, belum terlalu nyenyak lah gitu. Tapi kakak saya perempuan, kakak ipar perempuan bilang itu jelas banget ngelihat. Itu tuh orang tuh berdiri, dia majamin mata tuh seolah kelihatan terus gitu. Menghadap ke kakak saya yang perempuan. Setelah kakak saya dari kamar mandi pun itu malah berbalik, sekarang madepnya ke arah kamar mandi, ke belakang gitu, ngebelakangin. Otomatis kan kakak saya walaupun udah terbiasa dengan hal-hal kayak gitu, tapi kalau diliatin banget gitu baru di situ dia. Sebelumnya dia cuma ngalamin kayak suara atau apa, tapi kalau yang dinampakin banget secara detail gitu baru itu. Terus setelah dia ngeliat itu gimana? Shock dianya. Terus sampai dia sampai mulus lah gitu, dia ngerasa mulus sampai pengen buang air kecil lah gitu. Terus dia sabar pengen pulang karena mungkin dia udah nggak ini ya gitu. Soalnya sih ngelihat jelas lah, kalau saya kan nggak ngelihat. Dia langsung minta pulang loh pada saat itu ya? Besoknya. Sedangkan pada malam itu gimana dia? Malam itu dia udah nggak bisa tidur, dia udah gelisah gitu kan. Mau tidur di bawah di rumah kakak ipar yang di bawah, dia juga nggak terbiasa gitu dengan kondisi ngelihat saya. Masa sih ditinggalin, dia kan ketitipan sama suami saya kan gitu. Terus itu, nah di hari yang lain itu sama dilihat pula sama anak saya yang perempuan, kakak itu. Dia pengen pipis, katanya kalau nggak salah tuh di jam berapa ya, saya juga kurang pasti sih ya, mungkin jam 9:30-an atau sampai itu ya jam 9:30 malam ya. Dia
dia pengen pipis. Saya bilang saya males mau nemeninnya, udah saking udah ngantuk gitu kan. Oh, si kakak minta temenin Iya, tadi. minta Oh, temenin oke. karena memang mungkin udah ada hawa-hawa yang nggak enak gitu ya. Mm-mm. Dia minta temenin. Baru buka pintu kamar. Jadi kan kamar itu menghadap ke jendela yang ke samping. Oke. Itu kan nanti itu ada dokumentasinya, ada fotonya yang apa yang gang samping itu. Dia baru buka itu dan memang jendela itu tuh nggak biasa kita tutup gitu, jarang kita tutup. Maksudnya hordengnya gitu ya, hordennya itu nggak biasa kita tutup. Nggak tahu kenapa tiba-tiba si kakak itu ngelihat sosok yang dilihat sama kakak ipar perempuan saya yang hitam itu. Dia langsung mama gitu kan, jadi mama nggak jadi kenapa, saya bilang saya nggak ngelihat tapi dia ngelihat. Itu udah keringet, dia udah keringet kayak gimana ya, kayak orang habis olahraga gitu keringetnya gitu, udah keringet dingin gitu. Saya bilang di mana, nggak ada, nggak mungkin gitu kan orang itu. Jadi ada lampu memang di luar tapi lampunya itu bukan lampu putih gitu, terang kayak bohlam gitulah gitu ya. Ada mah itu mah di jendela mah. Kalau dipikir itu orang, itu kan mesti ada pijakan gitu. Sedangkan kita kan itu nggak ada tempat untuk berpijak ya. Mau berpijak di mana kalau misalnya orang gitu? Berarti kan bukan orang. Ya maksudnya bukan manusia gitu. Itu kayak gimana? Dijelasin lah sama dia. Saya bilang gini, apa sama yang dilihat Ua? Saya bilang gitu. Nggak tahu. Coba nanti tanyain sama Ua. Dia cerita sama Ua, sama. Kayak gini bukan Ua? Iya. Tinggi besar, itu berbulu. Tapi nggak berbulu sebadan-badan ya, cuma tangannya aja. Kayak gitulah pokoknya mukanya. Ya mungkin itu yang disebutin atau saya nggak tahu gitu. Akhirnya sampai sekarang itu kita dari jam 5 sore aja udah ditutup aja korden itu. Udah nggak berani gitu kan. Nyari aman ya. Iya, karena kan kita kalau ke kamar mandi atau mau ke dapur pasti ngelewatin jendela itu. Itu nggak selalu kayak gitu, nggak selalu tertutup terus kan. Singkat cerita, dari kejadian itu banyak lagi kejadian-kejadian sebelumnya, kejadian-kejadian kayak dari sebelumnya. Itu saya pagi-pagi kurang lebih jam 9:30 gitu. Kebetulan anak saya juga libur, semuanya ada di rumah. Kita mati lampu waktu itu di rumah 9:30 pagi gitu ya. Ingat waktu itu anak-anak kan ada di rumah semua. Pagi lo ya. Iya. Oke. Lagi libur gitu kan. Ya. Kebetulan hari itu juga tiba-tiba mati lampu, kayak aliran gitu. Oke. Mati lampu. Saya bilang, temenin yuk ke belakang gitu kan. Mau buang air kecil nih gitu kan. Gak apa-apa mah, udah gak ada apa-apa kok, orang masih siang gitu kan ngomongnya. Tapi nggak tahu kenapa memang perasaan udah nggak enak gitu ya, udah lain gitu, nggak kayak biasanya kan saya. Sedangkan saya kan sehari-harinya juga sendiri kan di rumah biasa aja, tapi kok ini saya tiba-tiba tuh pengen minta ditemenin gitu ke belakang. Akhirnya anak saya juga nunggu di ruang tengah yang nyambung ke dapur itu. Sampai di kamar mandi itu kan saya baru juga mulai gitu kan. Terus udah ini gitu, terus baru mulai kata dia gitu. Diem deh kata saya gitu kan ngomongnya. Diem deh kak, nggak usah. Oh diem deh dek, saya bilang gitu ke anak saya yang kecil. Nggak usah jahilin, karena kan anak saya yang kecil itu agak jahil gitu. Orang bukan dede gitu. Nah itu berlanjut kayak gitu lagi sampai 3 kali orang gitu. Tapi gitu. Nah saya udah mulai bohong, kamu ya Ambi, mau nyalahin Abi aja gitu kan. Ini masih kencing nih posisinya. Udah selesai. Udah selesai, cuma belum berdiri banget gitu saya. Terus. Nah udah gitu, yang ketiga kali, gitu dia bilang. Nah mulai nggak enak, tapi hehnya itu kan kenceng ya. Itu kan jarak apa sih namanya? Jarak dari kamar mandi ke atap yang itu tuh lumayan lah 2,5 meter, dan di atas itu memang yang tadi saya bilang mau dijadiin tempat jemuran, karena belum selesai direnovasi, dijadiin lah tempat barang-barang yang nggak kepake gitu. Oh di atas WC tuh ya, di atasnya. Iya, tapi belum kita pakai tangga gitu. Otomatis nggak ada tempat buat pijakan orang, buat
akses orang ke atas. Kalaupun misalnya mau ke atas nyimpan barang-barang itu, biasanya suami saya selalu pakai tangga biasa, tangga manual biasa gitu, kayak tangga besi, bukan tangga yang udah di permanen. Itu makin kencang suaranya. Saya spontan melihat ke atas, nggak tahunya itu ada anak kecil seumur 10 tahunan. Tapi kakinya menjuntai, bukan berpijak gitu. Dia ngelihat gini dong ke bawah gitu. Tapi posisinya tuh kayak itu ada anak kecil seumur 10 tahunan. Tapi kakinya menjuntai, bukan berpijak gitu. Dia ngelihat gini dong ke bawah gitu. Tapi posisinya tuh kayak gini banget, kayak hampir nyatu gitu badannya. Kan kalau misalnya anak biasa kan nggak mungkin badannya kita aja ngeruku kan, kalau untuk segitu aja kita udah mulai pegel kan gitu. Itu gini banget, senyum tapi senyum tipis dan yang pucet gitu. Dari situ saya lari, itu kan lantai kan ubin agak lumayan licin ya gitu, untungnya gitu. Saya lari jerit jerit tuh dari kamar mandi itu, dan jerit dan saya posisinya tuh gimana ya, nggak bisa langsung gini. Lama saya pandangan ke atas itu, kayak saya tuh udah nggak bisa tatap-tatapan sama dia. Iya, tatap-tatapan. Makanya saya sampai sekarang itu masih ingat banget wajahnya. Matanya masih ingat. Matanya sih biasa gitu, matanya biasa kayak orang normal biasa, cuma pucet banget gitu, udah nggak ada gimana sih ya, kayak mayit lah gitu. Kayak mayit ya. Gitu, udah pucat banget, putihnya tuh udah bukan putih kita. Kalau putih kita kan mungkin masih ada merona-merona gitu ya, ini enggak, putih banget gitu. Dan itu tuh posisi dia kayak gini tuh lama, dan saya juga nggak bisa langsung gini gitu, saya lama gininya, kayak kita tuh ke bawah hawa untuk ngeliat ke dia terus gitu. Dia diem aja begini, nggak ada gerakan lain. Nggak ada, cuma kakinya aja gini gitu. Oke. Gitu, itu anak kecil, bukan orang dewasa, anak kecil seumur 10 tahun lah. Di bawah. Pakaiannya inget apa? Putih semuanya. Semuanya putih? Putih, dan rambutnya tuh seolah kayak segini lah. Karena rambutnya kan terjuntai gini ya, nutupi pipinya. Gitu, nutupin pipinya. Cuma mukanya jelas kelihatan, sampai sekarang saya masih inget banget itu kayak gitu. Kata dia yang gitu. Iya, dari gitu. tadi ya. Tapi senyumnya tuh kayak yang gitu, senyum gimana ya? Senyum sinis jahat lah tapi ya. lebar kayak gitu. Ukuran mulut kita tuh kan segini, ini lebar ke sini gitu, yang aduh ya Allah gemeteran itu lebar gitu, kayak gitu. Terus habis itu kabur dari situ. Saya langsung hibrid dong keluar gitu, ngejerit sampai nyebut astagfirullah, udah Allahu Akbar juga udah nggak ini gitu ya. Dikasih minum sama anak pun juga istighfar, ya istighfar. Tapi saya tuh udah lama ininya ya, balik lagi ya, kalau kata kita nyawa tuh balik lagi tuh lama saya gitu. Karena kan memang bertatap-tatapan itu bisa di ininya sekitar 2 menitan lah, lama itu tuh. Sampai saya tuh bengong akhirnya kan, terus tetangga ada yang dengar kan, kenapa sih Maman, sakit lagi atau gimana gitu. Enggak, ditenangin lah saya sama tetangga, apa yang dilihat gini-gini. Saya bilang tapi untuk saya cerita secara detailnya itu saya belum bisa, karena masih shock kan. Saya tuh kalau misalnya satu orang ke kamar mandi, semua kamar mandi gitu. Jadi karena saking takutnya ya gitu, karena kan mungkin karena selama ini kita cuma dengar suaranya aja gitu. Kecuali kalau anak saya kan memang udah ngeliat, tapi kan yang hitam itu kan, kalau kayak anak kecil itu ya baru saya yang lihat gitu. Dan ini pagi-pagi ya? Iya, pagi-pagi. Cuma kalaupun mati lampu pun nggak gelap banget. Enggak dong, ada matahari. Iya gitu. Nah, makanya sampai sekarang tuh kalau saya ke kamar mandi atau mandi subuh aja, selalu itu kepikiran. Dan anehnya selalu ke notice aja pengen lihat ke atas itu gitu. Walaupun itu dilampuin. Oh, udah dilampuin sekarang? Udah dari awal juga memang pakai lampu padahal. Pas ada anak kecil tuh dilampuin? Oh, mati lampu. Mati lampu. Ya ampun, pas banget mati lampu. Iya gitu.
Mungkin itu momennya dia. Mungkin Pas biasanya kan dikasih lampu nggak pernah dimatiin tuh. nggak pernah, kalau mau kamar mandi kita nggak pernah matiin lampu. Pas mati lampu nih dia mikir, Mungkin, ini dia kayaknya gitu. lampu tidak usah menyinari, biar saya yang menyinari, kata dia ya kan, makanya dia gitu. Iya. Nah, ya kan. Anak kecil tapi kok suara desahnya tuh kayak laki-laki gitu. Oh iya, iya. Itu suaranya kayak laki-laki ya? Yang gitunya itu tuh kayak laki-laki. Di awal Desember tahun 2025 kemarin ini baru lah, gitu ya. Itu kita ada kejadian lagi. Itu saya jelas banget tanggal 8 malam Selasa di jam 10:30 malam. Memang saya udah tidur, tapi anak laki-laki dan anak perempuan saya belum tidur. Gitu. Anak perempuan yang kecil sih udah tidur karena kan satu tempat tidur sama saya. Kalau anak perempuan yang besar kan dia beda kasur gitu. Itu malam Selasa, emang sih paginya itu, pas siangnya anak saya itu yang gede itu bawa temennya ke rumah, ya mungkin belajar bareng gitu kan. Pulang-pulang udah jam 8, kita bebenah. Terus jam 9 anak saya juga kayak biasa selalu ngerjain tugas gitu kan. Jam 10:30 malam dia udah tidur, tapi masih tidur sambil iniin HP lah gitu. Anak saya semenjak ada suara-suara kayak gitu, dia tidur di kamar tengah gitu, dan anak saya yang perempuan tidur di kamar saya. Kan masih teleponan ya, sambil ngerjain PR lah kayak gitu ya, masih teleponan sama teman perempuannya. Terus dia bilang, kok ada suara awalnya tuh nangis dulu, tapi nangisnya tuh yang merintih sakit banget. Gitu kayak pokoknya merintih gitu sakitnya. Udah gitu mungkin dari ini kan, soalnya dia juga seneng dengerin cerita-cerita gitulah gitu, cerita-cerita horor gitu. Dia masih terus nelfon. Lama-lama ada yang ketawa. Nah, ketawa itu sama yang ditelepon itu, temennya yang ditelepon itu ikut ngedengerin loh. Masuk suaranya. Oh, dia juga denger, temennya. Denger juga, sampai temennya itu lari ke kamar mamanya. Mah, temenin aku lagi Sari denger gak? Hah? Sari juga denger? Aku Sari udah tidur. Udah kebangun tuh? Enggak kebangun. Okay. Terus. Udah tidur sama anak yang kecil kan. Jadi yang bangun itu cuma ya, si kakak aja, sama yang Abi itu kan. Udah tidur. Nah, yang teman perempuannya itu disebutlah si A gitu ya. Lari. Wah, aku lagi teleponan sama si Abi nih. Ada suara itu, kata ibunya. Mungkin itu suara ini kali ya, bukan dari ini. Enggak kok, beda, katanya, langsung merinding kata dia gitu. Nah, gak lama di situ banguninlah si Abi ini. Mama dengerin gak sih? Tadi ada suara orang nangis sama ketawa. Saya bilang, enggak, Mama udah tidur gitu kan. Mama tuh kalau udah minum obat tuh ya udah tidur gitu kan bilangnya. Asli Mah, dengerin katanya gitu. Abi tuh nggak bohong, kedengeran banget jelas Mah katanya gitu. Udah nggak usah ini malam Selasa loh gitu. Udah balik lagi kan dia tidur. Nggak tidur sih maksudnya, balik lagi ke kamar itu. Kamar itu tuh model kamarnya. Jadi selain pintu keluar dari depan, dari samping itu ada pintu lagi yang nembus ke kamar saya. Gitu. Dia masuk lewat situ, tidur lagi. Itu jam 10:30 kan tadi. Di jam 12 lebih 18 menit ada suara kepak-kepak gitu loh. Pertamanya kayak suara ayam kalkun sama anak bebek gitu lah. Kita kan di daerah sana nggak ada yang melihara kayak ayam gitu ya, atau kayak bebek itu kita nggak ada gitu. Itu kayak suara gitu di atas. Terus ada suara yang ngibas-ngibas juga. Pikir anak saya, mungkin bajunya kali ya dikibas-kibas, karena kan suara orang ngebet kain gitu ya. Tapi kayak yang bajunya yang panjang gitu loh. Kan kalau yang panjang itu kan agak keras tuh suaranya. Benar. Gitu. Tapi ke dinding, bukan ke atap. Nah dari situ dia lari lagi dong ke kamar. Dia lari ke kamar.
Ma bangun ma, ini gini lagi apa sih, saya bilang, baru juga tadi saya bilang gitu, ini jelas banget loh ma, katanya. Kebak-kebak itu mama dengerin deh, saya kan bangun otomatis saya kena ini, dan anak saya yang perempuan, kak bangun dong kak, bangun, kata dia. Ternyata iya benar, saya dengerin itu ketawanya tuh cekikik gitu. Tadi kan bang lagi bangunin kakaknya nih. Terus Ada bangun dong, bangun kan kita semuanya, kecuali Ah. anak saya yang kecil gitu ya, dia tetap pules aja tidur. ini lagi ngumpul berarti di